Oke, untuk video kali ini aku bakal sharing tentang salah satu kado di pernikahanku kemarin. Dan menurutku ini unik ya. Kenapa? Karena ada banyak hal dalam hidup, terutama khususnya hubungan kita sama pasangan, yang kita tuh nggak sadar kalau ternyata itu penting. Contohnya komunikasi. Sebelum aku nikah, aku tuh mikir bahwa ya udah, eh, kita bisa tinggal bareng, terus udah halal, bisa jalan-jalan kemana aja tanpa perlu deg-degan dan gak enak atau sungkan dengan orang lain karena udah ada buku nikah juga. Tapi ternyata nggak cuma itu gitu, pilihannya mau jadi tinggal bareng atau hidup bareng dan tumbuh bareng gitu. Akhirnya aku tersadarkan dengan salah satu kado dari sahabatku kontrakan dulu, namanya Dwi. Makasih banyak Dwi, yaitu kasih ini. Ini yaitu Love Talk namanya. Jadi Love Talk ini adalah tulisannya sih Special Love Journey for Husband and Wife. Jadi ini memang perjalanan yang gak bisa dijawab sekali dua kali. Tapi ini butuh hidup bareng dulu, tumbuh bareng dulu, baru kayaknya gue baru bisa jawab ini gitu ya. Jadi ini ini ada untuk yang laki-laki, ini from husband, jadi untuk perempuan. Kalau ini from wife, ini untuk laki-laki. Terus ini juga ada kayak tiga bagian. Bagian yang pertama tuh ini ada deep talk, terus ini ada love map, dan yang ketiga tuh ini ada intimate game. Pokoknya ini bagus banget, bagus banget. Dan biasanya kalau ada temen yang nikah sih aku kasih ini ya. Gitu. Nanti bagi kamu subscriberku, kalau misalkan emang kalian nikah dan kalian pengen banget ini ya avocado ini, tinggal tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah aku DM. Oke, selama stoknya ada ya, karena kalau nggak salah sih dengar-dengar ini stoknya terbatas. Nah, jadi ini aku mau sharing dulu. Ini untuk yang from wife itu ada banyak, ada banyak kertas-kertas pertanyaan yang sebenarnya ini juga ini penting-penting banget gitu untuk kita from wife. Jadi contoh-contoh aja ya. Ini di ucapan paling depan tuh udah ada tulisan kayak gini lagi. Terima kasih sudah menjadi suami yang hebat untukku. Karena emang hal-hal kecil aja atau hal sepele kita tuh jadi harus bisa lebih mengucapkan terima kasih gitu ke pasangan kita. Nah, jadi ini kata-kata yang emang ingin diucapkan dari suami, dari istri ke suami. Terus ada nih tulisan kayak gini. Ini contoh aja ya. Your favorite dinner. Kira-kira apa sih makanan kesukaanmu? Jadi yang sekiranya bisa aku buatin. Kalau misalnya aku bisa masak. Atau bahkan mungkin kalau aku nggak bisa masak, bisa aku beliin setiap hari. Tapi selama emang uangnya ada, no problem ya. Nggak usah mikir. Oke, selanjutnya untuk yang dari suami. Dari suami ke istri. Nih, ini dari suamimu yang selalu mencintai. Asik. Mungkin selama ini aku kurang ekspresif, terus bla 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 bla, ada kayak siapa sih yang gak suka dipanggil kayak gini, hai cantik, dari suami setiap hari. Terus misal itu ada kayak capek ya, aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mendukungmu. Terus ada full body massage, ada kayak kencan berdua, ini lucu-lucu banget, sumpah. Ada extra me time, pokoknya ini ada aku yang kerjakan. Kayak misalkan apa sih aktivitas rumah tangga yang sekiranya mau dikerjakan sama suamimu. Saya ada, bisa cerita apapun. Terus ini bisa ada extra me time. Terus ada kencan berdua.
Ini kencan berdua, ada full body massage ya. Nah ini bagus banget. Ini bagus banget buat menjaga hubungan rumah tangga tetap awet. Karena emang lurus niat. Kalau misalkan emang kita mau berumah tangga itu ya niatinya buat beribadah gitu. Terus aku ambil salah satu pertanyaannya dari yang box deep talk ini. Ini contoh aja ya. Di sini ada banyak nih, ada banyak. Aku coba ambil satu ya. Ya, ini aku ambil tengah-tengah. Nih, apa yang kamu rasakan tentang hubunganmu dengan ayahmu? Jadi, ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar mendalam tentang mungkin apakah masih ada trauma yang mendalam di hati pasangan kita, keluarganya, atau mungkin ada pelajaran-pelajaran yang traumatik yang membuat pasangan kita itu gampang marah atau mungkin gampang sedih terhadap sesuatu gitu itu nanti bakal terjawab di deep talk ini. Terus di love map ini kita cek ya isinya apa. Soalnya ada tulisannya gini nih. Seberapa dalam kamu mengenal pasanganmu, masa lalu, kekhawatiran, dan juga harapannya, layaknya peta permainan ini akan menuntun kalian berdua saling mengeksplorasi dunia psikologis masing-masing. Selamat bermain dan menjelajahi isi hati. Ya, jadi di sini ini aku ambil salah satu ya, pertanyaannya. Apa yang bisa membuat perasaan atau moodku lebih baik ketika aku merasa sedih? Nah, itu harus dijawab. Karena kalau misalkan kita nggak paham tentang diri kita sendiri, itu kita nggak bisa jawab. Atau enggak ini, apa bencana rumah tangga yang paling ingin aku hindari? Nah, itu harus bisa jawab. Karena pengalamanku main ini sama suamiku, ada part di mana suamiku belum bisa jawab. Entah itu misalkan karena laki-laki itu nggak enakan, belum bisa terbuka, atau karena emang sebenarnya dia juga tipe orang yang spontanitasnya tinggi. Jadi kayak ada pengalaman dulu, baru nanti belajar dari pengalaman itu. Sedangkan kalau aku tipe yang aku planning dulu nih, nah, khawatir nanti ada kejadian apa-apa, aku udah bisa prediksi gitu. Terus yang ketiga, ini ada an intimate game ya. Intimate game ini juga banyak banget ya. Ya ampun nih. Ini panjang kali. Nih, panjang banget. Aku bacain ya. Beberapa orang membutuhkan seks untuk merasa dekat, sementara yang lain perlu merasa dekat sebelum menginginkan seks. Kamu tipe yang mana? Apakah menurutmu kita berdua berbeda? Apakah hal itu menyebabkan adanya masalah? Jika demikian, apa yang bisa kita ubah? Nah, kalau ngomongin tentang ini ya, intimate game ini, kehidupan ranjang memang eh, pasangan suami istri yang sudah ya, yang pasti sudah menikah ya. Nah juga pasutri muda atau pasutri yang baru menikah itu wajib banget sharing tentang ini, bahkan banyak banget ya orang-orang zaman dulu itu nggak clear tentang bab ini. Kenapa? Karena mereka anggap ini masih tabu. Sedangkan kalau obrolan-obrolan kayak gini zaman sekarang itu sudah harus terbuka. Contohnya aja ini kayak Titik Kamal dan pasangannya. Kenapa mereka awet? Karena emang mereka benar-benar mengomunikasikan gitu. Oh, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, gimana caranya kamu happy, termasuk dalam ranjang gitu. Atau nggak makanan apa yang kamu jadi buat males gitu. Jadi aktivitas-aktivitas apa aja yang moodmu meningkat atau moodmu menurun gitu itu benar-benar harus dipahami baik-baik. Jadi emang PR-nya adalah sebelum kita menikah itu kita harus memahami diri kita sendiri dulu sebelum kita memahami pasangan kita. Karena kalau misalkan kita belum paham tentang diri kita sendiri, khawatir yang ada kita cuma nangis, nangis, dan nangis. Dulu aku waktu setengah tahun pertama pun aku juga banyak nangisnya, banyak komplainnya, tapi komplainnya itu nggak ke suami malah ke orang tuaku. Dulu guruku ngajarin bahwa ketika ada masalah, cobalah cerita dengan mertua, bukan dengan orang tua kita. Karena yang punya anak kan mertua ya, gitu. Gimana yang punya pasangan kita kan itu ya
orang tua dia. Jadi ya udah kita ngobrol sama mertua kita. Terus eh, kalau misalkan nih ngerasa, aduh aku udah pingin nikah tapi aku ngerasa belum siap, ya udah jangan nikah dulu. Bahkan aku nikah di umur 30 tahun 9 bulan itu bener-bener yang aku happy tapi belum ngerasa siap untuk punya anak gitu. Ya alhamdulillah dikasih anaknya 1,5 tahun setelah nikah. Jadi ada waktu 1,5 tahun untuk pacaran dulu sama suami, memahami satu sama lain dulu sama suami gitu. Dan itu benar-benar enjoy banget sih aku, karena selama 1,5 tahun sebelum ada anak itu aku bisa pergi kemana-mana, bisa kerja keluar kota kapanpun gitu, selama suami meridhoi. Terus wejangan-wejangan setelah menikah itu gini, ketika misalkan kita coba buat menyatukan visi, sebelum nikah itu udah harus tahu kamu pingin punya apa dari pernikahan. Contoh, oke, habis nikah aku pingin, misal aku pingin buat organisasi X, aku pingin buat rumah panti asuhan, aku pingin buat yang misalkan istrimu atau suamimu ini orang yang suka berdonasi gitu ya. Itu harus clear. Jadi mimpi-mimpi kalian di awal itu harus clear dulu. Jangan sampai ada hal yang buat miskomunikasinya tuh jauh banget. Karena kalau misalkan nggak jujur dari awal, ya kita sendiri yang rugi gitu. Tuh. Terus apalagi ya kalau tentang pernikahan itu eh, ada karakter yang emang sebenarnya nggak bisa bareng. Untuk karakter-karakternya apa aja, mungkin di video selanjutnya aku bakal sharing. Tapi untuk di video kali ini cukup dulu ya. Tapi yang pasti teman-teman, yang namanya menikah itu kan seumur hidup. Kalau bisa satu kali aja, kecuali emang ditinggal meninggal ya, meninggal dunia, terus menikah lagi itu sah-sah aja juga. Cuma menikah itu isinya komunikasi. Jadi kalau misalkan nggak bisa dikomunikasiin, kayaknya itu sangat apa ya, sangat rugi. Makanya aku dapat gift ini, aku benar-benar bersyukur banget karena dari gift inilah aku jadi bisa memahami pola pikirnya suamiku, bagaimana cara dia menunjukkan sesuatu, bagaimana cara dia mengekspresikan sesuatu, membuat sebuah keputusan, bagaimana cara dia marah, dan lain-lain itu dimulai dari ya buku Love Talk ini. Jadi semoga teman-teman yang mau nikah atau mungkin yang udah nikah tapi baru setahun 2 tahun, ya ini jangan sedikit ya dari aku yang pernikahannya pun juga masih muda, baru 3 tahun dengan satu anak. Jadi semoga kita bisa sharing di video-video selanjutnya dan see you.